Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat baik, di bulan yang sangat baik, marilah kita mengisi sisa usia kita. Kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa saat kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita sudah berada di pertengahan bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah di dalam Al-Quran pertama disebutkan sebagai bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4 dalam Al-Quran dijelaskan. Yang pertama bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Orang yang melakukan kebaikan di bulan-bulan itu, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bulan Zulqa'dah yang kedua disebutkan oleh Allah sebagai Ashhurum Ma'lumat, yaitu bulan-bulan haji. Bulan haji itu sudah dimulai dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang juga seluruh umat manusia, terutama yang beragama Islam, terutama lagi yang mendapatkan undangan Allah untuk bisa datang ke rumahnya, ke Baitullah, Makkah, dan Madinah Al-Munawwarah. Mereka sudah berbondong-bondong. Sebagian besar mereka sudah mendatangi kedua tanah haram itu. Kenapa umat manusia, terutama kita umat Islam, ingin sekali untuk bisa melaksanakan ibadah haji? Salah satunya adalah orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah haji karena ingin menyempurnakan agamanya. Orang yang sudah berhaji, baik dia dalam keadaan hidup ataupun dia dalam keadaan sudah berada di alam kubur, maka orang itu telah disempurnakan agamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk kita yang sampai saat ini belum bisa melaksanakan rukun Islam kelima, jangan pernah putus asa, jangan pernah bosan-bosan, terus angkat kedua tangan kita, minta kepada Allah. Karena orang berhaji dan berumrah itu jelas dalam ayatnya, limanis istata'a ilaihi sabila. Orang berhaji adalah orang-orang yang mampu. Karena itu mampu terbagi dua. Mampu karena memang ia sudah mampu. Sudah mampu secara fisik, secara kesehatan, materi,
perjalanan bekal dia mampu. Dan mampu yang kedua adalah orang-orang yang dimampukan oleh Allah melalui orang lain. Berapa banyak orang bisa berangkat haji dengan sebab dimampukan melalui orang lain. Karena itu teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat perintah haji ada Allah menggunakan kata wa atimmul hajja wal amrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan haji, Allah menggunakan dalam ayat ini kata tamam, kata atimmu, yaitu sempurna. Beda dengan Allah menggunakan untuk urusan agama. Allah tidak menggunakan kata tamam, tetapi Allah menggunakan kata kamal, yaitu sempurna juga. Tamam artinya sempurna, kamal artinya juga sempurna. Tetapi beda penempatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan agama, Allah menggunakan kata kamal. Seperti surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dari ayat ini Allah menggunakan kata akmaltu. Aku sempurnakan agamamu. Jadi agama Islam itu adalah menggunakan kata kamal, bukan menggunakan kata atimmu. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan agama itu tidak bisa dikurangi ataupun dilebihkan. Ada sebuah hadis yang dari Umar bin Khattab. Ketika itu Rasulullah didatangi oleh seorang malaikat yang menyamar seperti manusia biasa. Kemudian malaikat itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana malaikat itu bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang agama Islam. Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu syahadat, kemudian salat, kemudian membayar zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji jika mampu. Berkaitan dengan Islam, maka tidak bisa dikurangi. Nggak bisa dikurangi rukun Islam, nggak bisa ditambahi rukun Islam, tidak bisa syahadat ditambahi atau dikurangi, bahkan ditukar namanya dengan orang lain. Jadi bicara agama, Allah menggunakan kalimat kamal, sempurna. Bicara sholat, tidak bisa sholat ditambahkan subuhnya menjadi 4 rakaat. Karena mungkin kita terlalu banyak dosa kita. Biarkan orang lain melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Karena saya banyak dosa, maka saya sholat subuhnya 4 rakaat. Enggak bisa. Ketika tawaf dan sa'i 7 putaran, itu urusan agama. Enggak bisa tawaf dan sa'i ditambahkan putarannya atau dikurangi. Jadi urusan agama, Allah menggunakan kata akmaltu lakum dinakum. Tetapi beda ketika Allah menyeru kita urusan nikmat,
urusan haji, urusan umrah. Di mana kata Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku untukmu. Jadi urusan nikmat Allah menggunakan kata tamam. Sempurna juga artinya. Apa yang dimaksud dengan tamam? Sempurna yang diharapkan bisa lebih. Masih ingin bertambah dan bertambah lagi. Itu kalimat tamam. Jadi tamam itu artinya sempurna, tapi masih bisa lebih, bahkan bertambah dan bertambah. Seperti kita punya kendaraan motor, itu nikmat, dan itu Allah gunakan tamam. Sudah punya kendaraan motor, masih ingin bertambah dengan kendaraan mobil, itu nikmat. Sudah punya mobil, ingin punya harta yang lebih. Begitu juga ibadah haji dan ibadah umrah. Maka Allah menggunakan dengan kalimat tamam, wa atimmu. Orang yang belum pergi haji pengen pergi haji. Orang yang sudah berangkat haji pengen lagi dan pengen lagi. Itulah kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran itu wa atimmu al-hajja wal umrata. Sempurnakan ibadah haji dan sempurnakan ibadah umrah. Orang yang sudah diberikan kesempatan 2 kali, 3 kali, bahkan berulang kali, maka tugasnya adalah menyempurnakan. Sehingga ibadah haji yang pertama kurang sempurna, dia kemudian ingin nambah lagi ibadah haji yang berikutnya, maka tugasnya adalah sempurnakan. Jangan sampai dikotori orang-orang yang sudah berulang kali melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Yang pertama, lakukan keberangkatan ini untuk menyempurnakan. Yang kedua, di ujung ayat ini lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang jauh-jauh sebelum berangkat, mereka harus bersihkan niatnya, murnikan tujuannya, nunaikan ibadah ini semua semata-mata karena Allah. Jangan pernah dirusak. Dan orang yang merusak ibadah itu adalah orang itu sendiri. Berapa banyak orang ketika pertama kali ketemu Ka'bah, melakukan tawaf, kemudian ibadah tawafnya sudah ia rusak dengan dia membuka kamera, membuka foto, menyampaikan kepada orang lain bahwa ia tahun ini bisa berangkat dan bertemu dengan Baitullah dengan niat agar orang lain bisa melihatnya. Ini sudah menimbulkan ibadah haji dicampur dengan penyakit riya. Ketika orang beribadah dicampur dengan riya, maka tidak ada nilai sedikit pun yang dia dapat. Betapa ruginya orang tersebut. Pergi haji jauh-jauh, mengantri belasan tahun, biaya yang begitu besar, tenaga yang begitu besar dia keluarkan, tapi ternyata orang ini berangkat haji dengan hasil yang nihil, tidak mendapatkan pahala karena di dalamnya mengandung penyakit riya. Nauzubillah, nauzubillah. Semoga buat saudara-saudara kita yang akan berangkat, yang sudah berada di tanah suci, bisa betul-betul menjaga kesempatan kesempurnaan agamanya ini, biar dia mendapatkan nilai pahala. Lelahnya ini semua karena lilahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita yang belum diberikan kesempatan, semoga kita senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sebelum ajal kita menjemput kita sudah bertemu dengan Baitullah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qawli hadza
Wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnu wal ghafurur rahim.